Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu syahidan wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kesempatan ini melalui kajian kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, keberkahan dan hidayahnya kepada kita semua. Saat ini kita akan mengangkat diskusi tema tentang akhir zaman dengan subtema yaitu Armageddon. Satu gagasan yang banyak dijadikan sebagai materi diskursus di banyak tempat, dilakukan kajian oleh orang-orang penting di dunia ini, dan bagaimana Islam memandang Armageddon ini. Tentu Armageddon merupakan satu momen yang terjadi di akhir zaman yang hanya dapat kita pahami ketika kita juga memahami peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan hadis tentang periodisasi kehidupan umat Islam mulai dari zaman diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai dengan menjelang kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu fikum nubuwah, fatabqa fil ardi ma syaa Allahu laha an tabqa summa turfa. Thumma takunu khilafatan rasidah ala minhajin nubuwah. Fatabqa fil ardi ma syaa Allahu laha an tabqa thumma turfa. Thumma yakunu malikan 'addan fayabqa fil ardi ma syaa Allahu lahu ay yabqa thumma yurfa. Thumma yakunu malikan jabariyan fayabqa fil ardi ma syaa Allahu lahu ay yabqa thumma yurfa. Thumma takunu khilafatan rasyidatan 'ala minhaji nubuwah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 fase yang akan dialami oleh umat di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengatakan, takunu fikum nubuwah. Kalian akan berada pada masa kenabian. Fatabqa fil ardi masya Allahu laha. Kenabian ini menetap di muka bumi ini seperti yang Allah kehendaki. Tsumma turfa, kemudian Allah angkat. Dan sama-sama kita tahu Rasulullah SAW membawa risalah ini dalam rentang waktu sekira 23 tahun sampai dengan beliau SAW wafat. Lalu kata beliau, tsumma takunu khilafatan rasyidatan ala minhaji nubuwah. Setelah itu kalian berada pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, bahkan ketika beliau, jenazah beliau belum lagi dikebumikan, kaum muslimin sudah bersepakat mengangkat sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau dipanggil dengan kalimat, dengan sebutan Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat. Belum beliau wafat,
beliau sudah menunjuk Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat digantikan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan wafat dilanjutkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib wafat digantikan oleh anak beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini adalah periode yang disepakati oleh para ulama sebagai periode Khulafaur Rasyidin. Lalu kata beliau, summa yakunu malikan adhan. Lalu setelah itu kalian akan berada pada masa raja-raja yang menggigit. Nah, ini membutuhkan pemaknaan yang lebih dalam dan luas, ya, maksud daripada raja-raja yang menggigit. Akan tetapi kita menemukan kunci bahwa periodenya itu diawali dengan raja. Penyebutan kata raja, malikan adhan, raja yang menggigit. Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu an rahimahullahu taala mengatakan bahwa raja pertama dalam Islam yaitu sahabat Rasulullah yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau dianggap sebagai raja pertama dalam Islam karena beliau mewariskan kekuasaan kepada anak beliau yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka periodisasi ini diawali di zaman Muawiyah radhiyallahu an, dilanjutkan oleh anak beliau Yazid bin Muawiyah, lalu kemudian dilanjutkan lagi oleh cucu beliau Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, kepemimpinan diambil alih oleh salah seorang tokoh Quraisy dari Bani Umayyah yang bernama Marwan bin Hakam. Selanjutnya dari beliau ada Abdul Malik bin Marwan, ada Abdul Aziz bin Marwan, kemudian ada Sulaiman bin Abdul Malik, sampai kepada periode Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Ini periode Bani Umayyah yang berusia hampir 100 tahun, ya, yang kemudian dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah dengan khalifahnya yang pertama Abul Abbas As-Saffah yang merupakan keturunan daripada sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai tiba masa kepemimpinan negara Utsmani atau Daulah Utsmaniyah, yang negara ini dimulai pada tahun 1299 dan berusia sekira 600 tahun sampai kemudian hilang di muka bumi pada tahun 1922. Adalah tahun yang paling dekat dengan masa kita saat ini, sekitar 100 tahun yang lalu, ya. Nanti tahun 2022 adalah tepat 100 tahun kaum muslimin tidak memiliki kepemimpinan, yang kepemimpinan itu tidak pernah terputus sejak zaman Rasulullah SAW, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Bani Umayyah, dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah, dan pada tahun 1515 atau 1512 estafet kekhilafahan dari Bani Abbasiyah dilanjutkan oleh salah seorang sultan dari Daulah Utsmani, yaitu Sultan Salim I, yang beliau efektif menjadi khalifah dari bangsa Turki, yang dilanjutkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya dan setelahnya, sampai dengan tiba masanya khalifah terakhir yang masih memiliki kekuatan, yaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang naik tahta pada tahun 1876 dan beliau wafat di tanggal 10 Februari tahun 1918. Lalu kemudian kita berada di mana hari ini? Para sarjana muslim yang memiliki concern terhadap perkara ini meyakini dan mereka bersepakat bahwa sepeninggal kaum muslimin
dalam makna tidak memiliki kepemimpinan, negara Utsmani dibubarkan, berganti dengan Turki baru, menjadi Republik Turki baru. Maka sejak saat itu kaum muslimin yang tadinya bersatu walaupun berbeda wilayah, kaum muslimin yang di Afrika, kaum muslimin yang di Asia, kaum muslimin yang di Eropa, mereka diikat dan mereka berada pada payung yang sama, yaitu kepemimpinan kaum muslimin dunia. Namun setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah, maka kaum muslimin tercerai-berai menjadi negara-negara yang satu sama lain terpisah, dan kita hidup di zaman ini. Nah, zaman ini merupakan zaman yang diyakini sebagai periode Malikan Jabarian. Para penguasa Jabarian bisa dimaknai bengis, bisa dimaknai kejam, yang jika kita melihat kenyataannya, maka 100 tahun terakhir adalah periode paling buruk yang terjadi jika dibandingkan dengan sejarah sebelumnya atas kaum muslimin. Di 100 tahun inilah kita banyak mencatat peristiwa-peristiwa yang memilukan yang terjadi kepada kaum muslimin. Umpamanya seperti yang terjadi pada saudara kita di Turkistan Timur, yang hari ini kita tidak lagi mendengar negara itu ada karena sudah menjadi bagian daripada negara Cina, dan saudara-saudara muslim kita tidak lagi memiliki kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Padahal dulunya Turkistan Timur merupakan sebuah negara merdeka, tapi hari ini kita tidak mendengar negara itu ada. Begitupun saudara-saudara kita di Myanmar, mereka dulu punya wilayah otonom jauh sebelum negara Myanmar ada, yaitu wilayah Burma, dan mereka telah mendiami wilayah itu selama ratusan tahun. Tapi hari ini kita melihat di 100 tahun ini bangsa Myanmar atau bangsa Burma, saudara-saudara kita, terusir dari negeri mereka, dan sebagian besar dari mereka saat ini sekarang menjadi pengungsi di negara Bangladesh. Begitupun nasib saudara-saudara kita di Afrika atau negara-negara yang masih merdeka terlibat konflik seperti di Suriah, Arab Saudi dengan Yaman, ya. Kemarin baru selesai antara Azerbaijan dengan Armenia, dan ini terjadi di 100 tahun ini, ya. Nah, dari mana kita memahami peristiwa-peristiwa setelahnya? Rasulullah SAW disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Abu Hurairah. Beliau menyampaikan bahwa secara ma'nawiyah, suatu hari kami melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, hadis ini cukup panjang, saya sebutkan maknanya langsung saya dalam bahasa Indonesia. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, lalu kemudian beliau berkhutbah kepada kami hingga datangnya waktu sholat zuhur. Ini kalau kita dudukan peristiwa itu pada hari ini semacam seminar barangkali, ya. Dan istirahatnya waktu sholat zuhur. Kita bisa bayangkan, selesai sholat subuh itu sekira jam 4:30, naik mimbar, Rasulullah berbicara dan berhenti pada saat tiba sholat waktu sholat zuhur. Berapa jam itu berbicara? 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, jam 12, 8 jam. Ini Rasulullah berbicara 8 jam. Apa yang dibicarakan? Kata sahabat Abu Hurairah, selesai sholat zuhur, beliau naik mimbar lagi, lalu beliau berkhutbah di hadapan kami sampai tiba datang sholat asar. Ini nggak ada panitianya yang isoma gitu, istirahat sholat makan, nggak tahu kita. Ya, ada nggak panitia yang menyiapkan snack, kopinya umpamanya, kalau misalnya kita bandingkan dengan situasi hari ini. 8 jam. Pada zuhur itu taruh jam 1, jam 2, jam 3, 11 jam. Ini kuliah umum lah kalau hari ini, ya, mendengarkan kuliah umum
daripada subuh sampai asar itu 11 jam. Kata Abu Hurairah, lalu setelah sholat asar Rasulullah naik mimbar lagi dan berkhutbah kepada kami sampai dengan tenggelamnya matahari menjelang sholat maghrib. Asar itu kira-kira jam setengah 4, ya, setengah 5, setengah 6, 2 jam setengah. Jadi 11 jam ditambah 2 jam setengah, 13 jam setengah. Apa yang dibicarakan Rasulullah? Kata Abu Hurairah, beliau menceritakan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Jadi para sahabat pada hari itu lengkap mendapatkan nubuah daripada Rasulullah SAW, peristiwa yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat, Masya Allah. Dan kata beliau, di antara para sahabat-sahabat yang lain, Allah yang memilih untuk tetap menghafal apa yang disampaikan oleh beliau, sampai aku hafal nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan menjadi tokoh di setiap zaman setelah saat itu sampai dengan hari kiamat. Masya Allah. Ini hadis ini menakjubkan. Rasulullah berbicara 1 hari penuh, menyampaikan kepada para sahabat peristiwa yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Beliau menyebutkan tokoh-tokohnya, dan Abu Hurairah menyaksikan selama beliau hidup sampai beliau meninggal, orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah benar-benar terjadi. Ini menunjukkan bahwa agama kita sudah sempurna terkait dengan muamalah, ibadah, sampai dengan bisyarah, ya. Sampai dengan Rasulullah SAW, para sahabat yang berbahagia, berbicara tentang momentum akhir zaman. Ini menarik sekali, ya. Dalam sesi ini saya ingin berbicara latar belakangnya sedikit sebagai pengantar untuk memahami peristiwa yang akan kita bicarakan, yaitu peristiwa akhir zaman. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan peristiwa sebelumnya agar utuh memahami peristiwanya, karena setiap peristiwa itu selalu terikat dengan peristiwa sebelumnya. Apa yang terjadi pada kita hari ini adalah tidak bisa lepas dengan peristiwa yang kemarin, dengan yang kemarin lusa, dan seterusnya sampai dengan beribu tahun ke belakang. Itu tidak pernah terputus, saling menyambung, saling bertaut sampai dengan hari kiamat. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, la taqumus sa'ah hatta yaqtatiyal muslimuna wal yahud hatta yaqulul hajar wasyajar ya muslim ya Abdullah warai yahudi fata'ala uqtulhu. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, la taqumus sa'ah hatta yaktatila muslimuna wal yahud, sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Hatta yaqulul hajar wasyajar, sampai berbicara itu batu dan pepohonan. Ya muslim, wahai orang Islam. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Warai al-yahud, di belakangku ada orang Yahudi. Ta'ala, ke sini, uqtulhu, bunuh dia. Hadis ini masyhur. Mari kita sedikit lebih konsentrasi kepada hadis ini. Beliau mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi, ya harfiahnya tidak akan berdiri hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat, atau mafhum mukhalafahnya, syarat terjadinya kiamat adalah terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dahsyatnya peperangan itu sampai-sampai terjadi peristiwa yang luar biasa. Kata Rasulullah, hatta yaqulul hajar wasyajar, sampai-sampai batu dan pepohonan berbicara. Batu dan pepohonan berbicara. Masya Allah. Ini peristiwa yang luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai sebuah tanda besar
pada saatnya nanti batu dan pepohonan berbicara, benar-benar berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh kaum muslimin. Rasul menyebutkan, ya Muslim, ya Abdullah, itu yang ngomong batu, itu yang ngomong pohon. Mereka berbicara, wahai orang Islam, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, kesini, ini di sini, di balik pohon ini, di balik batu ini ada orang Yahudi, sini bunuh dia. Masya Allah. Kenapa Rasulullah menjadikan peristiwa hari kiamat, ya, atau peristiwa terjadinya pertempuran, peperangan, konfrontasi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi sebagai tanda kiamat? Disinilah kita akan memulai titik pembahasan. Siapa orang Yahudi? Kenapa Allah jadikan dia sebagai satu momen syarat terjadinya hari kiamat? Para sahabat yang berbahagia, orang-orang Yahudi adalah satu kaum yang merupakan keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihissalam, ya. Nabi Ya'qub merupakan anak daripada Nabi Ishak, dan Nabi Ishak merupakan anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita tahu, Nabi Ibrahim punya dua anak yang kedua-duanya Nabi. Anak yang pertama adalah Ismail alaihissalam, yang dari beliau nanti akan lahir Nabi terakhir akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sedang dari Nabi Ishak lahir Nabi Ya'qub, kemudian ada juga Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan para nabi dari bangsa Israel. Itu banyak sekali Allah hadirkan daripada bangsa Yahudi atau orang-orang Israel. Nah, mereka merupakan bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa terpilih, ya, sampai hari ini. Orang-orang Yahudi memiliki keistimewaan dari sisi kecerdasan. Nampaknya gudangnya orang-orang pintar dan orang-orang hebat itu ada pada golongan mereka. Para pemikir, ahli keuangan, teknologi dan sebagainya, itu sudah bisa kita ketahui hari ini, ya. Contohnya misalnya pemilik Facebook, ya, Mark Zuckerberg, itu salah satu tokoh, dan beliau merupakan orang Yahudi. Dan banyak lagi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh finansial. Bisa kita cari referensi yang lebih rajih atau lebih sahih untuk mengetahui siapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel, ya, hari ini yang punya kontribusi di dalam peradaban, kemajuan modern, ya. Nah, karena mereka merupakan bangsa yang selalu Allah hadirkan dari bangsa mereka para nabi dan rasul, banyak sekali para nabi dan rasul dari orang-orang Yahudi, sampai mereka berkeyakinan bahwa nabi akhir zaman, nabi terakhir itu akan datang dari bangsa mereka. Nah, ketika mereka tahu bahwa nabi akhir zaman ini akan datang dari negeri Arab, maka mereka pun bermigrasi dari tempat mereka, ya, tempat asal mereka. Ya, asal mereka itu dulunya, sejarahnya itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam sempat, ya, menjadi budak yang diperjualbelikan karena satu konspirasi kakak-kakak beliau, dibawa ke Mesir, diangkat menjadi anak oleh salah seorang pembesar Mesir, tumbuh dewasa, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan paras Nabi Yusuf ini, Masya Allah, tampan luar biasa, sehingga menjadi persoalan dengan ketampanannya ini di antara para wanita-wanita di istana Mesir, ya, sampai masyhur sekali peristiwa antara beliau dengan salah seorang wanita bangsawan di Mesir, sehingga menyebabkan beliau harus masuk penjara. Lalu kemudian Allah muliakan beliau, lalu kemudian beliau menjadi petinggi, menjadi pejabat utama, menjadi seorang menteri
Maka kemudian beliau dipertemukan lagi dengan kedua orang tua beliau, dengan saudara-saudaranya. Sejak saat itu orang-orang Israel menetap di Mesir. Lalu periode berikutnya berubah lagi politik, sementara orang Israel banyak, orang Yahudi banyak di Mesir, dan mereka menjadi budak sebagai bangsa budak. Sampai Allah utus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka keluar dari negeri Mesir yang sama-sama kita tahu kisahnya, dikejar oleh Fir'aun. Lalu Allah membuka jalan dengan cara membelah lautan merah, ya, membuka laut merah, dan bangsa Yahudi di bawah pimpinan Nabi Musa berhasil menyeberang, ya, dari negeri Mesir sampai ke negeri Arab, Nah, mereka mengklaim bahwa tanah mereka adalah negeri Palestina, dan mereka mendirikan negara besar di Palestina. Ada raja terbesarnya itu Raja Daud, yang juga merupakan seorang nabi. Kemudian dilanjutkan oleh anak beliau Raja Sulaiman, juga merupakan seorang nabi. Itu merupakan dua raja yang merupakan kerajaan terbesar untuk bangsa Yahudi. Nah, ini tolong dicatat momennya, ya. Negara Yahudi terbesar yaitu negara ketika dipimpin oleh Raja Daud, yang juga nabi, dilanjutkan oleh anak beliau Raja Sulaiman, yang juga merupakan seorang nabi. Lalu setelah itu terjadi konflik selama beratus tahun hingga kerajaan mereka yang besar itu hancur, baik oleh kerajaan Babilonia, ya, sampai mereka tercerai-berai, terdiaspora, dan sebagian dari mereka bermigrasi ke negeri Arab hingga mereka menetap di kota Madinah, sebab mereka berkeyakinan bahwa Nabi akhir zaman akan datang di negeri Arab. Mereka jemput bola kalau bahasanya. Kita harus jadi orang Arab dulu, karena Nabi terakhir dari negeri Arab. Maka mereka pun sebagai bangsa Yahudi nyaris menghapus identitas mereka. Nama-nama Yahudi mereka dihapus, diganti dengan nama Arab. Abdullah bin Salam, nama Arab pada orang Yahudi. Abil Haqiq, banyak sekali nama-nama Yahudi, banyak sekali nama-nama Arab yang sebetulnya mereka orang Yahudi. Mereka tanggalkan pakaian mereka, berubah menjadi pakaian Arab. Mereka tanggalkan bahasa Ibrani mereka. Mereka bercakap-cakap setiap hari menggunakan bahasa Arab. Yang tidak lepas adalah keyahudian mereka. Jadi mereka sudah menjadi bangsa Arab. Namanya sudah nama Arab, pakaiannya sudah pakaian Arab, berbahasanya sudah berbahasa Arab. Dan mereka tinggal di Madinah. Sebelum Rasulullah SAW lahir, orang-orang Yahudi sudah banyak tinggal di Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi terakhir, ternyata dari bangsa Arab, dan bangsa Arab sudah familiar dengan kata Nabi, dengan kata Rasul, dengan kata nubuwah, sebab interaksi mereka dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang datang ke Mekah membawa kurma, karena kurma terbaik dari zaman dulu sampai hari ini adalah kurma Madinah. Dan orang Yahudi ini selalu menakut-nakuti bangsa Arab dengan Nabi terakhir, seolah-olah merekalah pemegang kenabian, seolah-olah merekalah pemegang risalah, dan dijadikan itu sebagai bentuk superiornya mereka di atas bangsa Arab, ya, dengan mengatakan, kalau Nabi akhir zaman sudah Allah utus bersama dengan kami akan memerangi kalian wahai bangsa Arab. Selalu. Dan orang-orang Arab itu sudah akrab dengan kata Nabi, dengan kata Rasul, akibat dari seringnya orang-orang Yahudi menyampaikan hal itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mentakdirkan Nabi akhir zaman ini bukan dari bangsa Yahudi, tetapi dari bangsa Arab, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibni Abdullah bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, dan seterusnya sampai dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, orang-orang Yahudi merasa kaget luar biasa.
Mereka tidak menyangka bahwa Nabi akhir zaman benar-benar dari bangsa Arab, bangsa yang selalu mereka tekan, ya. Orang-orang Yahudi tidak menyangka, tidak percaya kalau Nabi akhir zaman yang mereka yakini akan datang dari kalangan mereka, ternyata Allah angkat dari bangsa Arab. Maka ketika Rasulullah tiba ke kota Madinah, ya ini prosesnya panjang. Sebelum itu beliau berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah dengan berbagai macam lika-liku yang luar biasa. Tapi kita cerita dalam konteks interaksi dengan bangsa Yahudi. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Bani Quraidah, ya, kemudian ada 3 kelompok besar orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah. Bani Quraidah, yang paling besar adalah Bani Quraidah. Mereka berbicara bagaimana sikap mereka terhadap Nabi ini. Maka mereka menyatakan, kita tidak menerimanya dan kita akan memusuhinya. Deklarasi bangsa Yahudi kepada Rasulullah adalah, kita menolaknya, kita mengingkarinya, dan kita memusuhinya. Nah, inilah kenapa yang menjadi penyebab orang-orang Madinah begitu mudah masuk Islam. Ini ada peristiwa namanya Bayatul Aqabah 1 dan Bayatul Aqabah 2, yaitu momen pertemuan antara orang-orang Madinah dengan Rasulullah SAW ketika musim haji, ya. Jadi musim haji ini sudah merupakan ritual ibadah yang juga sudah dilakukan jauh sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, karena ini merupakan warisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Walaupun tidak dijalankan sesuai dengan syariat sampai dengan Rasulullah menyempurnakan kembali syariat berhaji. Jadi orang-orang Quraisy yang belum Islam melaksanakan ibadah haji sebagai kelanjutan daripada warisan dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan tata cara yang sesuai dengan keinginan mereka, ya, di samping dengan banyaknya berhala di sekitar kota Mekah. Nah, pada satu musim haji datang orang-orang Madinah untuk berhaji, lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah. Ketika diperkenalkan bahwa orang ini, Muhammad ini adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, mereka gembira luar biasa, sebab mereka merasa berpuluh tahun ditekan, diteror oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Dan mereka tahu ternyata Nabi akhir zaman yang sering dibicarakan oleh orang Yahudi itu ternyata bangsa Arab. Maka mereka mengatakan di antara mereka, segera kita imani, jangan sampai kita keduluan sama orang-orang Yahudi. Mereka dengan penuh kegembiraan menyambut Rasulullah SAW. Begitupun pada Bayatul Aqabah yang kedua, lebih banyak lagi orang Madinah yang datang berhaji dan menyatakan masuk Islam dan siap untuk menerima, siap untuk menampung Rasulullah SAW di kota Madinah. Karena mereka sebelum ini terlibat peperangan di antara 2 suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj di Madinah. Dan ada perang namanya perang Bu'ats, perang saudara yang berlangsung berpuluh-puluh tahun, yang didalangi oleh bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi sengaja membuat kedua suku bangsa Arab di Madinah ini bertempur, sementara mereka menjual senjata. Suku Quraidah ini menjual senjata kepada suku Khazraj, suku Yahudi yang lain menjual kepada suku Aus. Mereka mengambil keuntungan dari peperangan tersebut. Mereka memelihara peperangan tersebut. Jadi kalau misalnya ada peperangan yang tidak pernah berhenti, pasti ada keterlibatan bangsa Yahudi, karena itu sejarahnya sudah begitu, ya. Nah, mereka berharap dengan datangnya Rasulullah ke kota Madinah, peperangan antar suku, antara Aus dan Khazraj bisa berhenti, dan berharap Rasulullah bisa mendamaikan mereka. Dan Masya Allah, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, konfrontasi antara suku Aus dan suku Khazraj selesai. Nyaris semua orang Madinah masuk Islam di saat Rasulullah datang ke kota Madinah, dan ini merugikan orang-orang Yahudi. Rasulullah langsung membuat front,
Bagaimana muamalah orang Madinah yang sangat dirugikan dengan muamalah gaya Yahudi, seperti memperlakukan riba, itu tidak lagi punya konsumen, karena Rasulullah menerapkan muamalah dengan cara Islam, membangun pasar sendiri, dan membuat ekonomi Yahudi sangat tergoncang dengan beralihnya sistem muamalah yang biasanya mereka dapatkan dari bangsa Arab Madinah. Sekarang bangsa Arab Madinah sudah menjadi Muslim dan mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini bibit konfrontasi mulai daripada akidah, sosial, ekonomi, dan politik. Konfrontasi antara Islam dengan Yahudi terjadi di kota Mekah sejak Rasulullah SAW hijrah. Terjadi gesekan antara ekonomi, ya, keyakinan, sosial, politik. Dari sisi ekonomi, Yahudi bangkrut. Walaupun Rasulullah SAW membolehkan kaum muslimin bermuamalah dengan bangsa Yahudi, tetapi dengan kekuatan akidah, kaum muslimin menyadari, ya, mereka kompak membentuk pasar sendiri, bermuamalah di antara mereka, kecuali untuk perkara-perkara yang mereka tidak dapatkan kecuali dengan orang Yahudi, ya mereka bertransaksi dengan orang Yahudi. Secara ekonomi, secara politik, orang-orang Yahudi di Madinah tidak punya lagi supremasi kekuasaan atas dua kelompok besar yang tadinya mereka kuasai, karena mereka sekarang sudah menjadi pengikut Rasulullah SAW. Dan orang-orang Yahudi mulai melakukan provokasi-provokasi yang kemudian terjadi pertempuran, ya, konfrontasi antara bangsa Yahudi di kota Madinah dengan Rasulullah SAW. Dimulai ketika terjadi perang Badar, Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tetapi orang-orang Yahudi membicarakan hal itu sebagai sebuah perkara yang remeh. Tokoh mereka yang bernama Huyai bin Akhtab mengatakan, Muhammad menang perang karena berperang dengan orang yang tidak bisa berperang. Coba Muhammad berhadapan dengan kami bangsa Yahudi, maka Muhammad akan tahu bagaimana perang dengan orang yang pandai berperang. Masya Allah, ini provokasi pertama orang Yahudi, dan itu disampaikan di ruang terbuka untuk memprovokasi, untuk melemahkan bagaimana kemenangan kaum muslimin di perang Badar tersebut dinihilkan, ya. Puncaknya adalah orang yang sama memburuk-burukan kehidupan pribadi Rasulullah SAW, menghina istri beliau Ummahatul Mukminin, ya. Jadi para istri Rasulullah SAW itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Kita dididik oleh Allah untuk menyebut ibu kepada para istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah adalah ibundanya kaum mukminin dari zaman ke zaman. Nah, orang Yahudi ini menghina ibu kita, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dengan kalimat-kalimat yang menyakiti Rasulullah SAW. Ini adalah konfrontasi pertama antara kaum muslimin dengan Yahudi. Rasulullah SAW memanggil para sahabat dengan mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa membereskan Huyai bin Akhtab, karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Berdirilah 3 orang sahabat, yaitu Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bishir, ya, dan salah seorang yang masih ada pertalian kerabat dengan orang Yahudi Huyai bin Akhtab ini. Ketiga orang sahabat ini pergi untuk melaksanakan tugasnya, dan datang kembali di waktu subuh menghadap Rasulullah dengan berita bahwa mereka telah berhasil membunuh Huyai bin Akhtab. Untuk sementara waktu orang-orang Yahudi berdiam setelah pemimpin mereka yang selama ini selalu menyerang Rasulullah ternyata berakhir dengan kematian. Kemudian terjadi perang Khandaq. Ya, ini perang Khandaq ini terjadi di tahun 5 Hijriah. Perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Di perang Khandaq ini Rasulullah berbagi tugas dengan orang Yahudi Bani Quraisyah, ya.
Bani Quraisyah ini adalah sekelompok Yahudi yang tinggal di belakang kota Madinah. Bagian paling depan kota Madinah dihuni oleh para sahabat, bagian belakang kota Madinah dihuni oleh Yahudi Bani Quraisyah. Bagian depan konfrontasi dengan 10.000 pasukan aliansi kaum Quraisy dengan bangsa Arab lainnya. Maka Rasul berbagi tugas dengan orang Quraisyah, jagalah kami dari belakang. Jadi posisinya ideal, kaum muslimin berada di garis depan, orang-orang Yahudi yang terikat perjanjian dengan Rasulullah menjaga Madinah dari pintu belakang. Masya Allah, ternyata orang Yahudi ini memang bangsa yang suka ingkar janji, berkhianat, menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, dan merubah perjanjian. Rasulullah tidak tahu kalau ternyata bangsa Quraisy, orang Yahudi ini berkhianat dengan menerima tawaran dari orang Quraisy untuk menyerang Rasulullah dari belakang. La haula wala quwata illa billah. Ya, di akhir cerita perang ini Rasulullah menghukum orang-orang Yahudi yang berkhianat. Ini dua momen di mana pertempuran orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah peristiwa, ada satu peristiwa di mana sekelompok sahabat Rasulullah dibunuh, ya, banyak sekali. Dalam peristiwa di mana Rasulullah mengutus para sahabat untuk menjadi para dai atas permintaan satu kaum yang baru masuk Islam. Kaum ini meminta kepada Rasul agar dikirimi ahli-ahli Quran agar bisa mengajarkan mereka. Nah, ternyata mereka malah membunuhi para sahabat Rasulullah ini, sehingga yang selamat tinggal satu orang. Yang selamat tinggal satu orang dari sekian puluh sahabat yang dikirim oleh Rasulullah ini. Dia berhasil lolos dari maut, ya ceritanya cukup panjang. Salah satunya adalah sahabat ini berpura-pura mati di tengah tumpukan jenazah sahabat yang lain, sehingga disangka pun dia pun mati padahal masih hidup. Nah, ketika ada kesempatan untuk pergilah sahabat ini, lalu dalam perjalanan bertemu dengan orang-orang yang diyakini merupakan bagian daripada si pembunuh sahabatnya tadi. Maka ketika ketiga orang ini sedang tidur, dibunuh oleh sahabat ini, karena berkeyakinan ketiga orang ini juga ikut bertanggung jawab atas terbunuhnya para sahabat. Ternyata tiga orang ini benar merupakan bagian daripada kampung atau negeri yang membunuh para sahabat, tapi mereka baru pulang dari Madinah dan menyatakan keislaman pada Rasulullah. Jadi dengan kata lain ceritanya salah bunuh orang lah. Nah, karena salah bunuh orang tanpa sengaja, Rasulullah harus membayar diat, membayar tebusan untuk keluarga yang terbunuh. Dan salah satu perjanjian antara Rasul dengan orang-orang Yahudi di Madinah adalah tanggung renteng. Jadi kalau ada penduduk Madinah yang harus melaksanakan kewajiban, maka orang Yahudi pun harus ikut menanggungnya. Rasulullah datang ke perkampungan Yahudi untuk berbagi beban, ya, karena satu orang itu tebusannya 100 ekor unta. Dalam hukum Islam itu membunuh satu orang itu, kalau keluarganya memaafkan, maka si pembunuh harus membayar senilai 100 ekor unta. Kalau 3 orang 300 ekor unta. Nah, Rasulullah minta ke orang Yahudi berapa ekor unta. Ternyata ketika Rasulullah datang ke perkampungan Yahudi, orang Yahudi memanfaatkan, ingin mencelakakan Rasulullah. Salah seorang tokoh Yahudi mengatakan, siapa di antara kalian, mumpung nih ada Muhammad di sini, siapa di antara kalian yang bersedia untuk melemparkan penggilingan batu ini ke kepalanya Rasulullah? Ini kesempatan. Rasulullah saat itu sedang berada di perkampungan Yahudi, ya. Malaikat Jibril datang pada beliau menyampaikan niat jahat orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah tanpa memberitahukan peristiwa itu langsung pergi meninggalkan perkampungan orang Yahudi tadi, diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan yang lainnya, tanpa tahu ini kenapa tiba-tiba Rasul pergi. Maka ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Jibril mendatangiku dan mereka orang-orang Yahudi memiliki niat jahat untuk membunuhku dengan cara melemparkan penggilingan batu dari atas agar ditimpakan pada kepalaku, maka langsung pergi.
Atas peristiwa itu Rasulullah menghukum kaum Yahudi tadi untuk keluar dari kota Madinah, dan sebagian dari mereka tinggal di Khaybar, ya, Khaybar. Jadi 3 peristiwa ini, pengkhianatan Yahudi di kota Madinah ini, pengkhianatan pada perang Khandaq, rencana pembunuhan kepada Rasulullah pada peristiwa tadi, dan terbunuhnya tokoh Yahudi karena menghina Rasulullah, keluarga Rasulullah, itu orang Yahudi bernama Huyai bin Akhtab. Peristiwa inilah yang semakin mengkristalisasi konfrontasi dan permusuhan orang Yahudi terhadap Islam. Ini terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian peristiwa yang paling penting yaitu pengusiran total orang-orang Yahudi dari negeri Arab pada tahun 7 atau 8 Hijriah, pada peristiwa pengusiran Khaybar. Seluruh orang Yahudi wajib pergi dari negeri Arab, dan dendam itu yang mereka bawa beratus-ratus tahun, sampai dengan mereka adalah bangsa yang dengan izin Allah tentunya berhasil menumbangkan kekuasaan Islam dengan gerakan Zionis mereka. Yang gerakan Zionis inilah yang dianggap bertanggung jawab terhadap berbagai macam peristiwa terjadi. Insya Allah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas Armageddon yang merupakan tema besar kita di pertemuan ini, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu qulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.